Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Teknik Blimbing ya. Hari ini saya akan mempelajari bagaimana sebuah indoor bisa terjadi kebocoran, maksud saya bocor air ya. Karena seringkali kita dihadapkan pada kasus yang tidak selesai-selesai, yang sebenarnya mungkin sepele ya, cuman netes air ya. Oke, langsung saja. Ini adalah indoor merek Changhong. Sengaja saya pilih yang merek brand dari Changhong karena ini tergolong juga agak susah ini ya. Changhong dengan ini tipe CSC 05T1 ya, setengah PK ini kebetulan sudah saya prodoli semua, jadi kita akan langsung saja mempelajari ya. Untuk saluran pembuangan air dari umumnya indoor itu ya dari evaporator. Di sini evaporator mengalir ke talang sini. Ini talang utama, talang untuk pembuangan air, talang utama. Kenapa talang utama? Karena ada talang lagi selain ini, yaitu di bagian belakang dalam maksudnya. Dan satu lagi ada di belakangnya unit ini. Di sini juga seringkali terjadi kebocoran karena dia ada sesuatu benda yang menempel di sini sehingga mengakibatkan mampet, atau mungkin kalau tidak mampet biasanya dia meresap, air bisa meresap naik terus akhirnya lewat sini ngerembes gitu ya. Nah, kita akan dulu untuk talang depan ya. Kita mulai dari talang depan. Untuk talang depan ini biasanya yang paling mudah itu kalau terjadi kebuntuan, biasanya terjadi buntu itu di sini. Nah, ini saya akan lepas. Jadi sering terjadi kebuntuan di sini, maka cara mengatasinya adalah kita buka ini talangnya. Di talang ini ada pengaitnya di kiri dan kanan ya. Sebelah kanan ini dia di atas sini, sedangkan sebelah kiri ini. Jadi ini. Dan kita bisa melepasnya. Kita lepas saja. Lalu kita akan lihat kalau biasanya buntu di sini, mungkin saat kita lepas gini kita bisa langsung menyemprotnya lewat sini pakai steam. Kita semprot terus gitu, biasanya sudah selesai. Cuman ada kadang-kadang yang merembes lewat sini. Ini adalah saluran utama atau mungkin tumpuan utama dari talang belakang. Jadi talang yang di belakang tadi dia menetesnya lewat sini, kemudian masuk ke sini. Mohon maaf, ini gini ya, mungkin maaf, sini ya, bukan sini, di sini ya. Kita lepas saja ini supaya tidak mengganggu ya. Ini
seringkali dia saat mau netes ke bawah, dia ada sebagian yang merembes sehingga ke bagian bibir dari talang ini. Jadi dia ngerembes di sini. Kadang-kadang ngerembes di sini juga bisa lewat sini. Nah, sini akhirnya turun tapi nggak lewat dalam, dia karena lewat bibirnya sini akhirnya lewat luarnya sini. Jadi hati-hati jangan terkecoh dengan selang fleksibel ini, pembawaan unit yang bocor ya. Ini jarang sekali terjadi kebocoran karena biasanya terlindung di dalam sini, kecuali pas kita tukar pasang di sini ada yang luka. Nah, itu biasanya baru akan terjadi kebocoran. Tapi seringkali dia merembes di luarnya sini. Nah, akhirnya dia merembes lewat dinding, jadi dia keluarnya di dinding. Oke, cukup untuk yang lewat sini. Kita lanjut untuk yang rembesan dari talang belakang ini. Untuk merek Changhong ini dia relatif aman sebenarnya untuk saluran yang dari belakang, karena dia di samping-sampingnya ini menggunakan kayak tanggul ya. Ini beda dengan merek Mitsubishi itu dia agak susah, atau mungkin dulu ada juga merek LG dulu lama sekali. Kemudian ada lagi merek Daikin, sering kali dia ngerembes di sini. Untuk mengatasinya kita harus membersihkan bagian ini sampai bersih putih, karena debu yang tipis sekalipun biasanya bisa dirembesi oleh air, karena air mempunyai sifat bisa mengalir melalui celah-celah kecil atau kayak rembesan gitu. Meskipun naik dia bisa kalau ada yang dirembesi gitu. Jadi ini diperhatikan. Ini saya akan lepas saja pennya ini supaya lebih jelas kelihatan ya. Oke, ini lebih jelas. Jadi dari talang belakang ini dia lewatnya ada lubang kecil ini di pojok ini, di kiri dan kanan. Di sebelah ini juga ada ini, sini. Nah, ini mengalir ke sisi talang belakang. Nah, ini tembusnya ke sini tadi, bagian sini tadi. Ini akhirnya nanti lari ke talang depan lagi. Begitupun yang sebelah kiri juga sama ya. Jadi sekali lagi harap diperhatikan untuk pembersihan yang jalurnya ini yang talang belakang ini ada lubang kecil yang ke belakang tembus sini terus mengalir ke depan lewat sini. Nah, di sini nih yang seringkali kurang perhatian nih. Maaf sahabat. Jadi seperti unit ini kemarin habis dicuci, tapi ada yang luput dari perhatian, yaitu ini debu yang menempel ini
atau sisa-sisa lendir yang mengering ini kalau basah biasanya bisa dirembesi air, jadi air terembes ke atas sini lalu tumpah di sini, akhirnya dia nggak lewat depan sini tapi lewat sampingnya sini. Nah ini, atau yang sebelah kiri ini. Nah ini bahkan yang sebelah kiri ini juga masih terlihat kotor sekali ini harusnya bisa bersih dan putih. Kan seringkali saya menggunakan tisu untuk membersihkannya. Karena apa? Karena dengan dilakukan itu pun kadang-kadang dia masih bisa ngerembes ya. Nah, ini juga sama. Ini wah, ini bahkan ada yang pecah ini. Jadi ini juga berbahaya. Ini bisa menjadi jalannya air ini. Ini kalau pecah kayak gini nanti bisa keluar dari jalurnya yang harusnya ke depan dan menetes di talang sini, dia merembes di sini, jadi keluar jalur dia. Nah ini juga di dalamnya ini juga kurang bersih ini, jadi yang perlu diperhatikan saat mencuci indoor AC ini di bagian sini ini salah satunya, maksud saya, meskipun yang lainnya juga penting ya. Tapi ini kita bicara tentang kebocoran air atau air yang menetes ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk kebocoran lewat jalan lain ya. Air bisa juga lewat evaporator. Ini saya singkirkan dulu. Lewat evaporator belakang. Ini karena evaporator belakang ini susah untuk diakses. Maksudnya ini evaporator ini susah dilepas. Biasanya bagian sini kotor sekali, sampai kadang-kadang bisa terjadi lumpur yang menempel di sepanjang garis ini. Nah, lumpur di sini biasanya juga bisa menjadi jalan rembesan air. Jadi air yang dari evaporator dia ngerembes ke sini, akhirnya lewat sini. Lewat sini. Nah, ini nanti bisa ditandai dengan bekas rembesan air di sini. Saat kita membuka indoor, kita intip dari sisi depan gini, maka di sini ada bekas air yang merambat di sini, di sepanjang ini biasanya ya. Ini biasanya kalau misalnya memungkinkan, biasanya akan kita tawarkan untuk overhaul, karena memang susah untuk membersihkan sisi belakang ini, kecuali kalau misalnya terpaksa nggak bisa, mungkin terlalu susah untuk indoornya dibongkar, kita bisa melepas skrup yang di bagian kiri ini, lalu kita angkat secukupnya, kita semprot dari sini. Tapi hati-hati saat menyemprot ke arah kanan, itu artinya kita beresiko mengenai sisi elektroniknya. Di sini ada modul elektronik dan juga motor pen. Ini juga sangat beresiko ya. Jadi saat kita menyemprot ke sana, kita harus mempertimbangkan untuk efeknya ke modul. Jadi kita lindungi dulu modulnya, kita amankan, kalau perlu kita tutup dengan plastik yang rapat, power kita matikan, baru kita
soalnya kalau dari sisi bawah pasti nggak akan tembus ke sini. Untuk indoor yang model Cinaan gini biasanya motor van ini nggak akan bisa dibuka kalau tidak dibongkar evaporatornya, karena skrup dari penghubung dengan koplingnya ini dia berada di dalam sini. Ini skrup ini tertutup oleh cover yang menyatu dengan evaporator. Ini saya akan tampilkan evaporatornya ya. Jadi ini yang ada begini. Nah ini, jadi skrup ini tertutup oleh cover atau mungkin penyangga dari evaporator ini. Ini jelas tidak sangat sulit kita buka. Kalaupun kita bisa, biasanya kita akan mengangkat evaporator semua ini, yang itu sangat beresiko di pipa yang ke belakangnya, sisi belakangnya ya. Kecuali kalau merek mungkin merek brand-brand terkenal seperti Panasonic, Daikin, Toshiba, Sharp, LG dan lain-lain. Kadang-kadang meskipun merek terkenal pun ada yang dari pabrikan Cina, atau kalau misalnya Daikin maka dia yang tipe Cinaan itu yang Daikin Malaysia, atau Sharp, bahkan ada merek Toshiba itu juga ada yang pabrikan dari Cina ya. Kalau yang Panasonic biasanya aja berada di dalam sini untuk ini paut ininya di dalam sini. Jadi kita bisa membukanya dengan memasukkan obeng ke sini, lalu kita akan bisa melepas ini, nah, melepas gini, kemudian kita bisa menyemprotkan dari bawah sini. Kalau tidak, kalau ini misalnya masih terpasang di sini, biasanya sulit untuk menembusnya ke sini karena terhalang oleh daun van ini. Oke, kita lanjut lagi untuk kemungkinan bocor air yang lainnya ya. Untuk yang lainnya biasanya juga bisa terjadi itu lewat rembesan dari pipa yang ke nipple-nya. Jadi biasanya dia ngerembes lewat sini ngerembes, nah akhirnya belakang sini itu juga bisa. Jadi kalau kita lihat dari depan ini, kita harus pastikan bahwa pipa yang menuju ke belakang ini tidak ada air yang merembes ke belakang melewati isolasi dari pipa yang belakang ini. Kemudian lanjut, nah ini juga seringkali membuat kita bingung. Kadang-kadang kebocoran dia bukan dari sini atau sini atau belakang, tapi di sini basah, di sini belakang sini terlihat basah, padahal dia bukan dari sini. Nah itu bisa terjadi, biasanya itu merek Sharp. Nah, jadi
jadi dia ada bagian belakang dari talang utama ini kotor sekali. Biasanya itu merek Daikin yang tidak bisa dibuka talangnya, atau merek Midea juga banyak sekali yang talang utama ini nggak bisa dibuka. Jadi kita kesulitan untuk mengakses sisi belakang dari talang ini. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita sarankan untuk overhaul supaya lebih aman dan lebih detail dalam pembersihannya ya. Oke, untuk merek Changhong saya kira itu saja. Kita akan lanjut bongkar lagi satu lagi, yaitu merek ini, merek Midea ya, merek Midea ini. Untuk merek Midea ini beda dengan yang model ini tadi, merek Changhong. Langsung saya buka aja. Nah, seperti ini. Nah, ini talang utama yang di depan ini menyatu dengan tulang bawaan ini, bodi utama. Jadi ini nggak bisa dibuka. Ini yang tadi saya katakan kesulitan mengakses sisi belakang talang. Nah, ini karena kalau kita posisi gini, kita nyuci dari bawah, kita semprot dari bawah gini, nggak akan kena yang sini. Sedangkan kalau kita dari atas, di sini ada evaporator, nggak akan bisa menembus ini. Nah, ini untuk jalur dari pipa air yang mengalir dari talang belakang ini, lewatnya sini. Ini lebih jelas kelihatan kalau yang ini, karena dia langsung lewat depan sini. Beda dengan yang merek Changhong tadi, dia sini ada lubang, dia lewat belakang. Nah, kalau ini enggak, ini dia lewatnya langsung depan sini. Ini langsung ke sana. Ini relatif aman sebenarnya yang sini. Cuman kelemahannya kita kesulitan dalam pembersihan ini talang utama ini karena tidak bisa dilepas. Jadi satu-satunya jalan biasanya kita akan membuka skrup di sisi kiri ini, lalu kita angkat evaporator ke atas ini dikit, kemudian baru kita bisa menyemprot talang utama ini. Meskipun itu nantinya juga nggak bisa maksimal juga, karena evaporator yang terangkat nanti cuma bagian sini, sedangkan yang sini dia tetap nempel di bodi ya, karena ini di sini juga ada modul, ada motor bank. Biasanya sulit untuk mengangkat evaporator yang sebelah kanan ini ya. Ini kita lihat juga yang jalur dari drainase sebelah kiri ya. Lepas dulu. Nah, gini, ini dia lewat belakang sini, dia lewat dalam sini langsung mengalir ke sini, biasanya ke sini, lagi ke sebelah kanan juga ini. Kalau misalnya selangnya sebelah kanan di sini ya. Untuk sisi belakang sama dengan yang tadi, ada kemungkinan juga dia merembes lewat belakang sini, akhirnya luber ke sini ya. Saya kira mungkin sementara ini dulu, kita akan lanjut lain kali
Oke, saya kira penjelasan saya yang mungkin agak susah dimengerti tadi